Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia berencana akan merevisi target mobil pada tahun ini. Hal ini disebabkan efek pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi sektor otomotif di tanah air dalam beberapa bulan terakhir. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO berencana akan merevisi target penjualan mobil dalam negeri pada tahun ini. Hal ini disebabkan efek pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi sektor otomotif di tanah air dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, pihak GAIKINDO juga terus mengkaji situasi terkini dan akan mengumumkan hasil revisi target usai situasi kembali kondusif. Seperti diketahui, GAIKINDO yang beranggotakan 74 perusahaan otomotif besar di seluruh Indonesia telah menetapkan target penjualan tahun 2020 sebesar 1,05 juta unit atau meningkat dibandingkan raihan tahun 2019 yang mencapai 1,03 juta unit. Namun demikian, target tersebut dinilai akan melesat pada tahun ini mengingat penjualan mobil telah terpukul sejak awal tahun, di mana penjualan mobil pada bulan Januari lalu tercatat hanya sebanyak 80.424 unit. Dan bulan Februari sejumlah 79.572 unit, jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Adapun pihak GAIKINDO masih belum dapat memastikan seberapa besar efek negatif yang ditimbulkan virus corona bagi penjualan mobil di sepanjang tahun 2020. Mereka berharap pemerintah dapat segera mencari solusi untuk mengatasi pelemahan industri otomotif di dalam negeri. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, untuk melanjutkan perbincangan sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Mas Gifar Indra Sakti, Corporate Ratings Analis PT Pevindo. Selamat pagi Mas Gifar. Selamat pagi Mas Wiki. Ya, terima kasih Mas Gifar sudah bergabung bersama kami di Market Review Mas Gifar. Hari ini kita kemudian berbincang mengenai sektor otomotif yang secara proyeksi di tahun 2020 nampaknya ini juga kemudian terjadi di banyak sektor di dunia begitu. Otomotif juga merasakannya bagaimana pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif. Kalau kita kemudian perbandingkanlah tahun 2020 dan juga 2019, nampaknya setiap tahun ini memiliki challenge-nya masing-masing untuk industri otomotif. 2019 ada tahun politik, kemudian di 2020 ada pandemi COVID-19. Secara makro lah ya, bagaimana sebetulnya Pevindo melihat growth dari sektor industri otomotif di 2 tahun ini? Ya, kalau Pevindo melihat tren ini memang sebenarnya 2019 kita melihat sudah ada potensi perlambatan ya, karena memang untuk otomotif sendiri memang ada kaitannya dengan harga komoditas. Sedikit banyaknya ada kaitan dengan harga komoditas, sehingga ketika harga komoditasnya mengalami koreksi, itu akan mengaruhi otomotif, walaupun memang tidak signifikan ya, karena ada pengaruh di situ. Dan memang terlihat pada 2019 kemarin memang penjualan kan relatively sedikit stagnan ya dibandingkan sama 2018. Di 2019 memang tidak begitu membirakan, dan ketika 2020 akan coba untuk kembali meningkat lagi, dan ternyata ada terjadi pandemi COVID yang membuat penjualannya mengalami penurunan. Even sampai saat ini juga masih cenderung turun ya, walaupun kita bulan ini ada sedikit perbaikan, tapi secara year to date dibandingkan sama tahun lalu 2019, posisi 2020 memang relatif lebih rendah. Ya, apa yang kemudian terjadi di semester 1 tahun 2020 ini juga mau tidak mau membuat GAIKINDO merevisi target tahunannya di tahun 2020 menjadi kemudian lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya permasalahan ataupun challenges sudah terpetakan sebetulnya, Mas Gifar. Sejauh mana menurut Anda dari agility ataupun mungkin durability dari sektor ini untuk mengejar ketertinggalan di semester sebelumnya, di semester 2 ini betul-betul dimaksimalkan berbagai macam lini gitu untuk growth-nya dapat terlihat positif sampai dengan akhir tahun 2020? Ya, kalau kita melihat memang ini akan ada, cuma memang kondisi COVID memang ini sebenarnya di luar dugaan, karena memang ini menghit atau menyerang banyak sektor masuk di otomotif, dan memang banyak hal makro juga yang menjadi terganggu juga dengan adanya pandemi sekarang ini. Ini membuat ya paling tidak kalau seandainya memang ini kondisi sudah mulai membaik, dan ini mungkin bisa
akan membantu untuk memberikan pemulihan kepada sektor otomotif seiring dengan peningkatan dari daya beli. Namun kondisi sekarang juga kita lihat juga masih relatively juga challenging ya, karena juga setiap hari juga kita melihat laporan dari yang terkena dari pandemi tersebut juga masih relatively tinggi. Baik, kita bicara spesifik mengenai kinerja penjualan di sektor otomotif. Usai jeda berikut ini Mas Gifar. Dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.